Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin juz yang pertama, Kitabu Asroris Shaum, kitab yang membicarakan tentang rahasia-rahasia puasa. Kita telah sampai kepada waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, segala sesuatu itu ada pintunya dan pintu ibadah itu adalah puasa. Jadi segala sesuatu itu memiliki pintu, sedangkan pintu ibadah itu adalah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza dakhala syahrul Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka akan dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan akan dikunci pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatinu, dan setan-setan akan diborgol, wa nada munadin, dan akan berseru seorang penyeru, ya baghiyal khair, wahai orang yang melakukan kebaikan, halumma, ayo lakukan kebaikan, wa ya baghiyasy syarr, dan wahai orang yang melakukan keburukan, uqsur, berhentilah dari melakukan keburukan. Wa qala Waqi'un, dan telah berkata Waqi'un, Imam Waqi', beliau mengatakan fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah SWT, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah, hani'an, dengan senang, bima aslaftum, disebabkan apa yang telah kalian lalui, fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang kosong. Hiya, adapun hari-hari yang kosong, yang dimaksud dengan hari-hari yang kosong itu adalah ayyamus siyam, yaitu hari-hari puasa. Id, karena taraku fiha al-akla wa syurba, karena mereka telah meninggalkan fiha, pada hari-hari tersebut, itu al-akla wa syurba, mereka telah meninggalkan makan dan minum. Waqad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah SAW telah menggabungkan fi rutbatil mubahati, di dalam kedudukan kebanggaan, baina zuhdi, antara zuhud, fit dunya, di dalam dunia, wa baina shaum, zuhud terhadap dunia dan antara puasa. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah SWT itu yubahi malaikatahu, sesungguhnya Allah SWT itu membanggakan kepada para malaikatnya, bisyabil abidi, dengan seorang pemuda yang ahli ibadah. Fayaqul, kemudian Allah SWT berfirman, ayyuhasyabut tariku syahwatahu li ajli, wahai pemuda yang meninggalkan kesenangannya li ajli, karena aku. Al-mubadhilu syababahu, yang telah menggunakan masa mudanya, li, untukku, anta indi kaba'di malaikati, engkau di sisiku itu seperti sebagian para malaikatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fi shaim, tentang orang yang berpuasa. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah SWT berfirman, ya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru ila abdi, lihatlah kepada hambaku ini, taraka syahwatahu, dia meninggalkan kesenangannya,
waladzatahu dan meninggalkan kelezatannya, wa ta'amahu dan meninggalkan makannya, wa syarabahu dan minumnya, min ajli karena aku. Jadi pada hadis yang pertama Allah membanggakan seorang pemuda yang ahli ibadah, yang zuhud. Pada hadis ini Allah membanggakan orang yang berpuasa. Jadi antara zuhud di dunia dan puasa itu digabungkan dalam tingkatan kebanggaan. Sama-sama dibanggakan. Artinya puasa di sisi Allah itu memiliki kedudukan yang tinggi, yang layak untuk dibanggakan. Wa qila fi qouli ta'ala, dan dikatakan di dalam firman Allah SWT, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dikatakan di dalam firman Allah SWT, fala ta'lamu, maka tidak akan tahu, nafsun, satu jiwa pun, ma ukhfiya lahum, apa-apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati ayun, dari nikmat yang menyejukkan pandangan mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Qil, dikatakan, kana amaluhum as-siyam, adalah amalan-amalan mereka itu adalah puasa. Jadi amal mereka itu adalah puasa. Li'annahu qala, karena Allah SWT berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Fayifragu lis-shaim ajruhu ifragan, fayifragu, maka akan dicurahkan lis-shaim, kepada orang yang berpuasa, ajruhu, pahala mereka, ifragan, dengan sebenar-benar curahan. Wa yujazafu jazafan, dan pahala orang yang berpuasa tadi akan diberikan jazafan, dengan tanpa aturan. Artinya pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa itu sangat banyak. Fala yadkhul, maka pahala puasa itu tidak masuk tahta wahmin wa taqdirin, itu tidak masuk di dalam sangkaan, dugaan, dan ukuran. Artinya pahala puasa itu tidak bisa disangka dan tidak bisa diukur karena saking banyaknya. Wajadirun, dan layaklah, bi ayakuna kadzalik, dengan bahwasannya pahala puasa itu memang seperti itu, sangat banyak. Kenapa? Li'anna shauma, karena sesungguhnya puasa, innama kana lahu, hanya saja puasa itu kana lahu, untuk Allah. Wa musyarrafan bin nisbati ilaihi, dan dimuliakannya puasa bin nisbati ilaihi, itu karena disandarkan kepada Allah. Wa in kanatil ibadatu kulluha lahu, meskipun ibadah-ibadah yang lainnya tadi untuk Allah. Kama syaraful bait, sebagaimana mulianya Baitullah itu bin nisbati ila nafsihi, itu disebabkan disandarkan kepada dirinya Allah. Wal ardu kulluha lahu, sedangkan bumi, padahal bumi seluruhnya tadi adalah milik Allah. Nah, kenapa puasa itu lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya, padahal ibadah-ibadah yang lainnya itu juga ditujukan untuk Allah? Itu jawabannya lima naya ini. Jawabannya adalah karena dua alasan, karena ada dua makna. Ahaduhuma, yang pertama dari dua alasan tadi adalah anna-shauma, bahwasanya puasa itu kafun wa tarkun, itu menahan dan meninggalkan. Jadi puasa itu memiliki sifat menahan dan meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun, dan puasa pada dirinya itu adalah sirrun, amalan yang sir. Laisa fihi amalun yusyahad, tidak ada pada puasa amalun yusyahad, amalan yang bisa disaksikan.
Fajami'u a'malit ta'at, dan adapun seluruh amal-amal ketaatan itu bimasyhadin, itu disaksikan minal khalqi, daripada makhluk, wa mar'iyin, dan bisa dilihat. Seluruh amalan ketaatan-ketaatan selain puasa itu bisa disaksikan makhluk dan bisa dilihat. Fasaumu, maka adapun puasa itu la yarahu, tidak bisa melihat puasa, innallah, kecuali Allah. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu adalah amalun fil batin, itu adalah amal batin, bisabril mujarradi, dengan murni kesabaran. Ini alasan yang pertama. Kemudian wasani, alasan yang kedua, kenapa puasa lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah annahu, bahasanya puasa itu qahrun, itu adalah amal yang bisa menundukkan li'aduillah, amal yang bisa menundukkan musuh Allah. Fa inna wasilata syaitan, karena sesungguhnya sarana setan, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, sarana setan itu adalah asyahawatu, syahwat-syahwat. Wa innama taqwa syahawatu, dan hanya saja akan menjadi kuat syahwat-syahwat, menjadi kuatnya tadi adalah bil akli wa syurbi, dengan sebab makan dan minum. Walidzalika, oleh karenanya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna syaitana, sesungguhnya setan, la yajri, benar-benar akan berjalan, min ibni Adam, dari tubuhnya anak Adam, akan berjalan tadi majrun dam, sebagaimana berjalannya darah. Fadayyiqu, maka kata Nabi, fadayyiqu, maka sempitkanlah, majariyahu, jalan-jalannya setan, caranya adalah bilju, dengan lapar. Sempitkanlah jalan-jalannya setan dengan lapar. Jadi cara untuk mempersempit jalan-jalan setan merasuk dalam tubuh kita itu adalah dengan cara lapar. Walidzalika, oleh karenanya, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, dawimi qur'aba bil jannah, terus meneruslah kamu mengetuk pintu surga. Qalat, maka Aisyah menjawab, bimadza, dengan apa ya Rasul mengetuk pintu surga? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bilju, dengan lapar. Wasayati fadailul ju' fi babi syahril ta'am wa ilajihi min rubu'il muhlikat. Wasayati, dan akan datang, fadailul ju', keutamaan lapar, fi babi syahrit ta'am, di dalam bab rakusnya makan, wa ilajihi, dan cara mengobati rakus makan, min rubu'il muhlikat, dari seperempat yang membinasakan. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.